Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kali ini akan ada topik yang membuat kita harus berpikir logis dan sistematis. Dimana tadi barusan sih, sore lah, ada artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell ya. Jadi Laurie Whitwell sih kita meyakini bahwa dia adalah jurnalis yang punya kredibilitas yang baik, sumber yang terpercaya jika sedang mengulas masalah Manchester United ya, berita atau cerita Manchester United. Jadi gini, ini kan topik yang kemarin episode sebelumnya juga gue bahas mengenai posisi striker atau nomor 9 yang memang Manchester United sangat butuh nih, karena kita di musim kemarin expected goals-nya 2-3 tapi tercipta golnya nggak ada gitu kan. Nah, Laurie Whitwell mengatakan bahwa di dalam internal Manchester United itu narrow, mengerucut kepada 2 nama. Ya, jadi sebelumnya udah ada banyak kandidat dibicarakan, sempat udah ada 3 kandidat, cuman dicoret 1, yaitu Nicholas Jackson, si titisan Didier Drogba. Karena dianggap di pemain ini ya dicoret berkaitan dengan permintaan Chelsea yang terlalu besar. Chelsea meminta angka 80 juta pon ya. Elah, macam Chris Nicholas Jackson top scorer aja. Namanya 5 besar pencetak gol juga kagak ada. Jadi dicoret ya. Sehingga muncullah 2 nama, yaitu Ollie Watkins dan Benjamin Sesko. Wah, ini pastinya sih akan ada saling perbedaan pendapat ya di antara para fans, fanbase, ya mungkin juga penonton United Identity. Mungkin ya ini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya nggak apa-apa. Pasti setiap penonton United Identity punya parameter, punya pemikiran logis sistematis masing-masing gitu loh. Dan yang pastinya kalau dengan udah 2 ini akan ada pembicaraan internal ya, yang lebih intensif, yang lebih meluas di antara para tim rekrutmen yang isinya ada Ruben Amorim, Christopher Vivel, Omar Berada, Jason Wilcox. Pasti semua faktor pasti akan dilihat lah. Ya, termasuk lewat data ya, dari data akan dilihat juga influence-nya, pengaruhnya terhadap tim. Akan dilihat juga mungkin kedisiplinan, kesehatan ya, cedera segala macam, tekniknya, atributnya cocok gak nih ke tim, bisa gak dipakai, value-nya, nilai jualnya, semua tuh pasti akan dilihat tuh ya. Kalau bicara masalah atribut teknik ya, kalau melihat dari yang namanya grafik statistik ya, Ollie Watkins dan Benjamin Sesko ya, Ollie Watkins yang biru, Sesko yang pink garisnya. Benjamin Sesko itu bagus dalam conversion ya, conversion dalam arti beda tipis sih. Conversion dalam arti mengkonversi satu peluang menjadi gol ya. Areal persentasenya bagus ya, jadi areal dalam menjaga areal dia itu bagus. Itu aja yang 2 yang punya kelebihan dibandingin Ollie Watkins. Tapi Ollie Watkins punya kelebihan di touch in the box ya, sentuhan di dalam kotak penalti ya. Expected assists ya, untuk memberikan assists, serta expected goals ya, expected goals serta off duels ya. Jadi kalau tanya off duels itu apa sih? Off duel itu offensive duel. Jadi saat pemain mencoba untuk
lewatin ya, lagi duel lah, lagi dia dalam keadaan menyerang, dia sedang berduel dengan lawan, offensive duelnya lebih bagus ya. Jadi terlihat sekali bahwa ya Ollie Watkins ini emang penalti box tipe nomor 9. Sesko menurut gue sebenarnya bisa jadi nomor 9, cuman dia lebih ke ya itu gue bilang mirip Højlund sebenarnya gitu loh, mirip Højlund. Kalau dilihat penampilan musim lalu ya, Ollie Watkins dalam 38 pertandingan itu menitnya 2.600, mencetak 16 gol dengan expected goals-nya 15,38. Ya. Cuman agak ini juga ya, expected goals-nya 15,38, tapi kenapa goals-nya tercipta cuma 16 gitu loh. Berarti kan sampling error-nya 1 gitu ya. Sampling error-nya kan 1 ya, logisnya kan gitu. Dia shots-nya banyak 84 dengan conversion 19,5 tadi yang gue bilang ya. Sedangkan Benjamin Sesko di Bundesliga, ya inget loh, di Bundesliga, tadi di Premier League, ini di Bundesliga, dia itu selama 33 kali appearance dia ya, dia itu mencetak 13 gol dengan expected goals-nya 9. Ya, berarti kan plus nih ya. Dari 9 expected goals saja dia bisa mencetak 13. Oke. Dia masih jauh di bawah Harry Kane, Guirassy itu para ininya ya. Conversion goals-nya ya nggak begitu gede, masih menangan si Ollie Watkins. Ya, shots-nya juga masih banyakkan Ollie Watkins. Jadi Ollie Watkins ini tipe number 9 lah, namanya bola di kotak penalti, duel, shooting. Nomor di kotak penalti, duel, shooting. Sesko mungkin ya tadi gue bilang mungkin lebih mirip kepada Højlund, ya tipe runner gitu loh. Lo dikasih bola aja ke space yang besar, space yang luas, lo kejar. Nah, dari sisi statistik lagi nih ya, kayak ngomongin Ollie Watkins kan usia 29 tahun ya, kaki kanan posisi 11, tinggi 179. Terus dia punya atribut ya, adalah anchor play. Dia ada tipe anchor play. Kalau dibandingkan dengan Sesko ya, attacking dia oke lah ya, attacking dia bagus. Kita ngelihat dari sisi Benjamin Sesko, dia jago penalti taking, long shot, dan positioning ya. Attackingnya hampir sama, 79. Tekniknya lebih tinggi si Benjamin Sesko, kreativitasnya lebih tinggi Ollie Watkins. Kemudian defendernya ya namanya ini ya, namanya striker mungkin nggak beda-beda jauh lah. Secara teknik masih bagusan Ollie Watkins. Tapi kalau kita lihat compare-nya, umur beda jauh jelas, 7 tahun. Season di heat map-nya Sesko itu lebih bisa untuk turun ke belakang ya. Ollie Watkins lebih karena dia anchorman, dia lebih sering naik lah. Tadi minutes play-nya udah, match per game-nya, total minute play-nya banyakkan si Ollie Watkins. Match play-nya, expected goals-nya tadi yang gue bilang 15,38, tapi kok gol yang tercipta cuma 16 gitu ya. Sedangkan tadi 9,8 tapi gol yang tercipta 13. Big chance miss-nya masih gedean Sesko. Ya, masih gedean Ollie Watkins, big chance miss-nya ya. Berarti kan nih, lo lihat kan kenapa expected goals-nya gede tapi golnya cuma segitu? Karena dia banyak miss big chance. Ini yang bahaya. Tapi assist-nya lebih tinggi Ollie Watkins. Expected assist tadi udah gue bilang. Terus secara defending, Ollie Watkins lebih bagus dalam tackle ya. Tapi untuk clearance dan block shot itu masih bagusan si Benjamin Sesko. Successful dribble-nya, nah ini karena tadi gue bilang si Benjamin Sesko itu runner,
Successful dribblenya 55%, jauh dibandingin Oli Watkins. Oli Watkins kan tadi gue bilang tipe anchor, nomor 9 banget nih. Dapat bola di kotak penalti nggak lama-lama shoot. Dapat bola di kotak penalti nggak tahan lama-lama shoot. Aerial duel, ground duels itu lebih menang Benjamin Sesko ya, mungkin secara badan kali ya. Si Sesko kan sekitar 2 meter, 195 cm. Possession loss, kehilangan possession, itu Sesko kalah. Lebih bagus menjaga possession itu Oli Watkins. Yellow card segala macem ya, sosok lah ya namanya yellow card. Tapi ada satu statistik yang gue yakin kalau misalnya lo condong ke Oli Watkins, ini agak mengkhawatirkan, yaitu masalah cedera. Dalam 12 bulan terakhir, Oli Watkins itu sudah 3 kali cedera. Gak mikir nih. Benjamin Sesko justru free from injury, ya, bebas dari injury. Itu faktor-faktor secara angka. Faktor-faktor secara lain yang non teknis apa? Ya banyak bisa. Seperti gue bilang, proven di Liga Inggris ya Oli Watkins. Tapi kalau bicara investasi masa depan, mungkin Benjamin Sesko ini di kedepannya bisa jauh lebih besar daripada Oli Watkins, mungkin ya. Pernah kan gue kayaknya di episode 1 tahun yang lalu deh, mengenai, lu cari aja nanti mungkin gue kasih linknya, mengenai apa yang terjadi di Manchester United selama era Ten Hag ya, menurut laporan di Athletic. Itu dikatakan Benjamin Sesko memang bakatnya besar, karena waktu musim pertamanya Ten Hag aja, kayaknya sebelum Ten Hag masuk deh ya, Ten Hag pertama kali datang, itu Benjamin Sesko udah ditawarin untuk training di Manchester United, dan Benjamin Sesko-nya udah bersedia. Cuman apa, waktu itu kan si Ten Hag kan minta striker kan, begitu dia masuk kan, tadinya Harry Kane tapi mahal segala macam bla 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 bla. Benjamin Sesko tuh dia udah ditawarkan untuk training ya, tapi manajemen Manchester United kelamaan ya, nggak ada kabar, akhirnya nggak jadi. Di satu sisi lain ada sosok namanya Christopher Vivell yang sudah tahu nih Benjamin Sesko seperti apa. Kalau nih ya, ini membuat kita saling apa ya, saling berpikir gitu ya, saling menimbang-nimbang. Kalau Oli Watkins masuk, mungkin dia bisa jadi mentor buat Højlund ya, karena gaya main juga sebenarnya beda ya, gaya main juga sebenarnya beda. Menjadi backup pun gua rasa nggak masalah ya. Tapi kalau ada Benjamin Sesko, pasti sepertinya Højlund akan dijual atau dipinjamkan, atau bisa jadi juga jadi pesaing ya, tergantung nanti. Makanya nih, influence atau pengaruhnya gimana di tim. Ada saling cemburu kah? Ada malah terjadi geng-gengan lah. Nah, ini yang juga pastinya akan dipikirkan. Nah, yang pasti sih, yang udah pasti utama masalah harga. Oli Watkins itu diperkirakan mungkin ya lebih murah. Dia kan udah mau habis ini ya, umur 29, tahun ini 30. Mungkin di harga sekitar 50 juta pound. Plus ada ketertarikan Aston Villa terhadap Garnacho. Apakah ini bisa menjadikan alat barter? Ya, berarti cost yang dikeluarkan dari Manchester United kan lebih rendah, lebih murah. Untuk si Benjamin Sesko, kemungkinan costnya tadi udah gue bilang di episode sebelumnya, sekitar 60 juta euro atau 55 juta pound plus 10 juta add-on, berarti kan sekitar 65 atau 70 juta pound. Hitungannya masih mahal untuk pemain yang belum bermain di Liga Inggris, belum pernah bermain Liga Inggris. Di Bundesliga aja dia mencetak 13 gol, umur juga nggak beda jauh sama Højlund,
cuma lebih muda beberapa bulan, tapi secara data mungkin, secara teknis segala macam, secara pengamatan scouting, ini pemain punya potensi besar di masa depan. Nah, jadi gue bilang kan, tinggal kita mau ganti investasi di mana nih? Ganti investasi di Højlund apa ganti investasi di Benjamin Sesko? Ya, jadi silakan teman-teman boleh saling berpikir logis sistematis mana yang lebih pilih. Kalau ditanya United Identity gimana? Kalau kita lepas, ini juga ada teori-teori ya, konspirasi gitu ya. Kalau kita lepas Sesko, mungkin kita akan melepas talent besar nih, ya. Gaji juga nggak gede kok. Mungkin dia di bawah 100.000 sekarang ini di Bundesliga ya. Mungkin ya digaji 150.000 juga udah seneng. Plus kita udah kehabisan stok striker berpotensi nih, ring 1 maupun yang berpotensi. Ekitike udah nggak dapet, Isak juga udah nggak dapet ya, karena kan saingan kita Newcastle. Pasti kalau kita ngambil, Newcastle akan ngambil ya, dan lepas Isak. Dan Isak katanya udah mau dikasih ini pertama. Tapi dalam satu sisi kalau kita ambil Sesko, bisa kemungkinan Isak nggak dilepas Newcastle, bisa kemungkinan ya, karena pasti mereka juga udah kehilangan siapa lagi striker gua. Bisa jadi juga mereka ambil Oli Watkins, bisa juga ya. Tapi kalau kita ngambil Oli Watkins umur 30 ya, kan gue udah bilang kita butuh short term dulu deh, 1 tahun jangka panjang ya. Masa tahun depan mungkin ada striker potensi baru lagi yang bisa kita beli, ya bisa-bisa aja gitu loh, nggak perlu Sesko ya. Tapi dalam 1 tahun ke depan ini kan kita dari peringkat 15 nih, butuh yang cepet nih, butuh yang instan ibaratnya ya. Oli Watkins mungkin gue kasih ini aja ya, kasih survei kali ya. Kalau gue pribadi, kalau melihat jangka pendek ya, kita ngomong jangka pendek dulu nih, jangka pendek supaya kita selamat nggak bagian peringkat 15, gue sih lebih memilih Oli Watkins, sehingga budget PSR duit kita bisa arahin ke posisi lain yang lebih bagus, yang lebih bisa kita keluarin duit, itu di posisi kiper. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.